bicara masalah sampah berarti kita bicara kesadaran. Sepanjang kita belum sadar terhadap yang namanya sampah, kita tidak pernah akan menemukan solusi, akan terus menghantui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan mengenai sampah itu, khususnya di tanah air di Indonesia ini kan memang masih belum punya solusi ataupun teknologi yang bisa meminimalisir sampah mau diapakan gitu. Jadi minimalnya khususnya mulai dari diri sendiri dan juga mengingatkan kepada orang lain mengenai sampah, apalagi bicara masalah sampah yang ada di gunung-gunung untuk saat ini gitu kan. Perlu kesadaran bersama dari pihak-pihak terkait, dari mulai pengelola dan juga para pendakinya. Jadi dengan solusinya dengan penerapan sistem sebetulnya. Mereka perlu diingatkan, mereka perlu untuk ditegur, karena proses untuk menyadarkan ataupun mengingatkan mereka itu memang harus intens, jangan pernah bosan gitu. Kalau misalkan mereka tidak diingatkan, mereka tidak disadarkan, selamanya tidak akan pernah ada solusi. Gunung akan tetap kotor gitu. Yang minimalnya sampah pribadi yang teman-teman bawa ketika mendaki gunung itu dibawa lagi, karena saya yakin beban sampah yang pendaki bawa itu tidak seberat beban keril yang digendong. Intinya mulailah dari kesadaran diri sendiri, bukan orang lain, dan khususnya bagi pengelola jalur pendakian dimanapun, yaitu harus mempunyai sistem tata kelola ataupun untuk meminimalisir supaya tidak ada sampah di gunung itu seperti apa. Khususnya kami di jalur Tapak Kerot ada penerapan yang namanya data sampah. Jadi setiap pendaki yang datang ke sini, jumlah logistiknya dibawa, jumlah logistik yang akan menimbulkan sampah, barang bawaan mereka yang bisa menimbulkan sampah, kemasan-kemasan plastik yang mereka bawa, kemasan-kemasan logistik yang mereka beli gitu kan, puntung rokok yang ada filternya gitu. Kadang sering kita menemukan di jalur, dan solusinya kami mencatat semua barang yang dibawa oleh pendaki, tidak terlepas, dan di briefing kita tegaskan kembali untuk dibawa lagi sampah yang pendaki bawa itu kan. Jadi kita menerapkan ketika registrasi KTP-nya dipinta satu orang dalam satu kelompok itu, dan ketika turun KTP itu harus ditebus dengan sampah yang mereka bawa. Ya, pada intinya ketika kita melangkahkan kaki di gunung terasa nyaman, pandangan mata kita tidak melihat ceceran sampah yang bergeletakan. Ya, yang namanya sampah tetap sampah, tidak akan menjadi sampah yang indah gitu. Tidak akan menjadi sampah yang mempesona ataupun gimana. Terkecuali memang sampah yang dibawa lagi. Jadi yang mempesona itu ketika pendaki bisa membawa lagi sampah turun ke base camp. Itulah. Untuk mencetak suksesnya bersih jalur dan membuat kesadaran para pendaki, maka itu harus ditopang
dengan pemantauan baik para ranger, volunteer, ataupun pengelola jalur. Karena nggak semua pendaki sadar tentang sampah. Sebab itu di area camp harus ada para tim untuk memantau kebersihan sampah dari para pendaki. Mungkin begitu. Pokoknya mah jalur Tapak Gerot bawa sampahmu, bawa sampah kembali ya. Jangan lupa. Pokoknya bawa sampah kembali lagi ke base camp. Bawa sampahmu, bawa kayu mah, bawa turunmu sampah, sampahmu bawa turun. Biasanya hanya monyet yang buang sampah sembarangan di gunung. Kalau pendaki nggak cocok. Paling kalau monyet itu baru. Pendaki yang tidak membawa sampahnya turun kembali. Kurang ajar itu mah. Asli itu. Soalnya tidak mencintai lingkungannya itu menurut. Ya, lamun cinta berarti kurang aja kebersihan anak. Segitu aja cekap. Rusuh abina. Buat teman-teman yang daki ke Gunung Cikerau via Tapak Gerot, jangan lupa bawa pulang kembali sampahnya. Karena sampah kayak gini walaupun cuma satu, kalau kita semua buang di gunung bakal jadi setumpuk. Oke? Jadi jangan lupa bawa sampah walaupun cuma botol plastik ini. Mantap. Buat teman-teman yang masih buang sampah di gunung, daripada capek-capek naik ke atas cuma buat buang sampah, mendingan ke tempat pembuangan akhir aja sekalian gitu. Jadi mending gak usah naik gunung. Oke. Mantap. Sebagai pecinta alam, ada 3 pesan yang harus diingat. Jangan membunuh selain waktu, jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan mengambil apapun selain gambar. Jadi pas turun, bawa semua sampahnya, jangan ngambil bunga, jangan ngambil apapun. Kebetulan di Tapak Gerot itu sendiri, kita sebelum pemberangkatan selalu ada kegiatan briefing dan juga pengecekan peralatan serta pengecekan logistik, mana nih yang bisa menimbulkan sampah. Nah, kita selalu mengecek sebelum berangkat dan minta pertanggungjawabannya juga setelah naik, yaitu pas turun. Jadi isi sampah itu kita list kembali, biji yang dibawa lagi ke sini berapa, kita selalu cek. Itu untuk meminimalisir adanya penumpukan sampah begitu.